buas tersebut yang namanya singa. Nah, kita juga harus belajar karakter dari akhlak-akhlak tercela. Ya, akhlak tercela tuh ada bakhil, ada hasad, ya dengki, ada lagi sombong, takabur, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal tercela, dusta, berkhianat, ya, itu banyak. Itu kita harus tahu, ya. Kita harus tahu buat apa? Buat agar supaya kita bisa menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut, gitu ya. Wala yumkinu, dalam kitab kita disebutin wala yumkinun, ya, taharruzu anha illa bi'ilmiha wa ilmi ma yudadiha. Ya, tidak mungkin kalian bisa menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut illa bi'ilmiha, kecuali kita tahu akhlak-akhlak tercela itu. Wa ilmi ma yudadiha, dan tahu bagaimana caranya buat menghilangkan akhlak tercela tersebut. Ya, akhlak-akhlak tercela itu ibarat penyakit. Kalau penyakit ya perlu pakai obat. Nah, obatnya itulah yang harus kita pelajari. Nah, lanjut, itu pembahasan mana? Fayum toladu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan atas setiap manusia bukan? Kita manusia semua ya. Maka diwajibkan, kata ulama kita, kata guru kita, kata pengarang kitab kita, ala kulli insanin ilmuha, atas setiap manusia itu tahu karakter-karakter dari akhlak-akhlak tercela. Jangan sampai kalian dengki, tapi kalian nggak ngerti kalau kalian itu dengki gitu. Jangan sampai kalian tuh lagi sombong nih kalian, tapi kalian kagak sadar gitu. Kalau kalian tuh lagi sombong, lagi membanggakan diri kalian. Nah, itulah fungsinya kita kita belajar. Nah, lanjut. Waqad sanafa Sayyidul Imamul Ajallu Asy-Syahidu Nasiruddin Abdul Qasim. Jadi ada seorang ulama namanya Sayyid Al-Imam Ajallu Asy-Syahidu namanya Nasiruddin. Ya, ini alaqab dulu kan, Nasiruddin, penolong agama. Namanya Abdul Qasim. Namanya Abdul Qasim, seperti namanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh punya nama lain. Salah satu nama lainnya Nabi Muhammad tuh Abdul Qasim, bapaknya Qasim. Karena Rasulullah punya anak laki-laki, ya, salah satunya namanya Qasim. Kalau kalian bilang anak Nabi ada 7 ayat, terus 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Nuh, Yahudi, Kasum, Fatimah. Ya, tadi yang udah cukup. Nanti lagi. Jadi yang pertama adalah Qasim. Ya, itu beliau ini, ulama ini ngambil tabarukan kepada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, beliau itu menulis dalam sebuah kitab, ya, Kitaban fil Akhlaqi, dalam kitab akhlak, wa ni'ma ma sanafa, dan sebaik-baik karangan beliau. Gini, kan, Tamat, yang memang bocil, Emin. Udah Emin, jangan gabut. Jangan bercanda, ya. Sini semua. Jadi beliau dibilang nih, beliau menulis sebaik-baiknya kitab. Dalam kitab beliau itu tertulis fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Ya, dalam kitab ini wajib atas setiap muslim itu mempelajari kitab ini, memelihara kitab ini. Ya, hifzuha di sini maknanya mempelajari. Wa amma hifzuha yaqa'u fi ba'dil ahayini. Ya. Dan adapun mempelajari, ya, mempelajari pelajaran fi ba'dil ahayini, yaitu pelajaran yang digunakan sewaktu-waktu. Jadi dalam agama kita ada pelajaran, ada ibadah, tapi ibadahnya digunakan sewaktu-waktu. Ya. Fa fardun ala sabilil kifayah, kata beliau gitu dalam kitabnya. Jadi dengerin nih. Jadi dalam kata-kata beliau dalam kitabnya, ya, adapun mempelajari ilmu yang mana ilmu itu adalah dipakainya kadang-kadang dipakainya. Maka mempelajari ilmu tersebut hukumnya fardu kifayah. Siapa yang tahu fardu kifayah? Tunjuk tangan. Fardu kifayah.
Fardu artinya apa fardu? Fardu. Fardu ya betul, fardu adalah wajib. Fardu adalah wajib. Nah, kalau fardu kifayah apa maknanya? Fardu kifayah adalah fardu atau wajib yang gugur apabila salah seorang muslim, orang Islam ya, di lingkungan kita itu ada yang sudah bisa, ada yang sudah melakukan. Contoh, memandikan jenazah, ya, ada yang udah mandiin, maka orang-orang yang lain itu hukumnya sunnah. Misalnya gini, ada seorang bapak meninggal, ada yang mandiin nih, maka hukum anak-anaknya, keluarganya mandiin si bapak ini hukumnya sunnah. Jadi ngikut mandiin gitu, bantuin si orang yang mandikan mayat, itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena sudah gugur kewajibannya, karena satu orang sudah melakukan. Paham nggak? Jadi mempelajari sesuatu yang dipergunakan sewaktu-waktu itu hukumnya fardu kifayah. Ya, fa fardun ala sabilil kifayati irqama bihi, ya. Irqama bihi al-ba'du fi baladatin, ya, saqata 'anil baqi. Kalau di suatu daerah, kalau di suatu negeri, kalau di suatu kampung sudah ada orang yang bisa, maka semuanya yang lainnya itu sunnah. Contoh nih, contoh fardu kifayah itu mengurusi jenazah, mandiin jenazah, ngapalin jenazah. Terus apa lagi? Kalau ada orang meninggal harus diapain? Pertama dimandikan, terus disolati, terus dikubur. Ada 4 kewajiban bagi mayat. Nah, kalau udah ada yang ngerjain, maka yang lainnya hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Paham nih? Ya. Fa in lam yakun fil baladati min yaqumu man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tini. Nah, ingat ini. Berarti ini, kalau dalam suatu negeri, dalam suatu wilayah, dalam suatu daerah kagak ada yang bisa sama sekali ngurusin jenazah, maka satu kampung itu dosa. Ya, kalau di kampung kita nih alhamdulillah sudah ada ketentuan. Yang ibu-ibunya, perempuannya dari siapa? Anak-anak lupa namanya juga. Waktu itu Bu Indra, ibu ini di neneknya Iza, ya neneknya Iza waktu meninggal yang mandi itu beliau itu mbak. Nah itu kalau udah bisa nih, kan kalau yang laki-laki bisa diwakili. Nah itu kita terwakilkan tuh. Wajibnya kita jadi gugur lantaran kesatuan sudah bisa. Nah nanti kalau kesatuan ya udah sepuh dan akhirnya beliau meninggal dunia nih. Nah kalian kudu belajar putra ini generasi-generasinya penerusnya Camat, Farid, Rehan, Ian, begitu ya, harus belajar ya. Jadi harus ada yang bisa di suatu daerah, jangan sampai nggak bisa semua kampung, dosa. Atau sekampung ada yang kagak mau ngurusin, itu ada loh kejadian saya nemuin. Satu kampung nggak mau ngurusin jenazah seseorang, maka dosa satu kampung. Ya, kejadian ada. Ya, Alhamdulillah min. Faya sibu al imami an yaqulu bidzalika wa yujbira. Ya wa yujbira ya ahlul baldati ala dzalika. Maka kalau ada yang nggak bisa, ya ini. Kalau ada yang nggak bisa, misalkan di Pembangunan 1 nih di RT 12 atau di RW 11 pada nggak bisa mandi jenazah, maka RW atau Pak RT itu harus rapat, harus ngirim beberapa orang kudu belajar gitu ya. Kalau nggak ada yang bisa, maka harus belajar ya. Ala dzalika ya, tsumma wallahu a'lam bis. Nanti kita lanjut lagi kebanyakan, takutnya ngomong. Kemarin saya malam Rabu nungguin benar. Jadi ini kemarin malam Rabu kan ini ngajinya sama anak-anak nih, tuh Wahyu, Camat, Isa, Ian. Kan ini kan malam Rabu, Uki, orang Uki baru balik gawe.
Kan malam ini kan itu anak-anak nih, jadi pembahasannya juga kurang mendalam. Maksud saya, kan kita wajib ibadah, maka fikih itu wajib kita baca dulu. Nah, maksud saya kalau nanti remaja-remaja ini di malam Rabu itu kan saya kosong tuh, sebelum latihan Allah kita ngaji dikit aja, malam lama setengah jam, 15 menit kan, 15 menit 20 menit selesai. Gitu, yang penting ada yang dibahas dulu. Pertama kan misalkan air, jangan sembarangan itu. Yang kemarin tuh saya tanya air banjir boleh buat wudhu gak? Gak boleh juga. Boleh. Air banjir tuh boleh. Buat banjir. Kenapa gak boleh? Ya nanti jawabannya ada di kitab fikih. Jadi kalau main hukum, kalau kita berbicara hukum jangan pakai perasaan. Gak bisa. Perasaan gue begini, jijik. Ya itu jangan. Kalau boleh, enggak. Ya enggak ya enggak. Gitu. Contohnya gini namanya. Kalian naik motor, pakai helm lengkap, SNI, pakai jaket, pakai sepatu, sarung tangan, motor lengkap semua. Tiba-tiba di tengah jalan diberhenti polisi. Betul. Stop. Ya berhenti gini. Ditanya, Pak, kenapa saya berhenti? Kamu nanya, kata polisi, udah keluarin STNK. Mana SIM-nya ada? Dikeluarin, ada semua lengkap. Ditilang dong. Saya tilang, ini gitu ya. Kamu nanya, Pak, kenapa saya ditilang? Kata polisinya, kan saya lengkap ya kamu gitu. Saya lengkap, Pak, kok saya ditilang? Kata polisinya apa? Mau gerdek sama lu, makanya lu buat tilang. Paham maksudnya? Gak boleh polisi nilang seseorang lantaran hatinya dia kesal sama orang itu. Orang tuanya ngeselin nih, gue tilang aja lah. Gak boleh, salah ya salah, betul ya betul gitu. Paham ya? Maksudnya situ ayo komandoin gitu. Biar mungkin di masa gitu. Karena mau Kamis ngaji di sini, malam Jumat ini ada, malam Sabtu saya ngaji. Malam Minggu kemungkinan saya di Bogor di Medan Pesantren. Saya tuh makalah wallahu a'lam bishawab.